Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 25 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Dampak dari Minder. Dampak dari minder. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dampak daripada minder, tidak percaya diri adalah bagian daripada sebuah penyakit masalah karakter yang tidak hanya terjadi kepada anak-anak remaja, namun terjadi kepada setiap kita di dalam setiap perjalanan usia kami. Dan kami tahu dampaknya sedemikian dahsyat dan merugikan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dampak dari minder. Mari kita dulu bicara tentang minder. Kalau boleh katakan untuk bisa mudah diingat, minder itu adalah mundur. Mundur dari perkembangan, mundur daripada sebuah pertumbuhan yang sehat, mundur daripada sebuah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, mundur untuk engkau melihat bahwa Allah itu menciptakan engkau sedemikian baik, sedemikian luar biasa, dan setiap orang itu diciptakan Allah dengan kualitas nomor 1. Tidak ada yang namanya nomor 2, tidak ada yang nomor 3, apalagi kelas bawah. Tidak ada. Hanya manusialah yang kemudian menciptakan kelas-kelas di dalam sosiologi masyarakat. Itulah yang membuat kemudian sedemikian banyak orang minder. Tatkala seorang dari kecil berbeda warna kulit lalu diolok-olok, itu menimbulkan minder. Tatkala anak-anak kita secara tidak sadar, orang tua itu membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan anak yang lain, itu yang menimbulkan kemudian minder. Tatkala kemudian orang kaya lebih dihargai, orang miskin kurang dihargai, itu yang menimbulkan minder. Tatkala orang berprestasi lebih diangkat-angkat, disanjung, tatkala engkau cuma nomor 2, nomor 3, apalagi nomor yang paling belakang, dan engkau kurang dihargai, itulah yang membuat kita minder. Jadi sesungguhnya yang membuat perasaan minder itu bukan dari Allah, tapi dari manusia sendiri. Manusia yang menciptakan kelas-kelas tertentu dalam sejarah panjang manusia yang menciptakan kelas-kelas tertentu. Sahabat seperjalanan, saya termasuk badan itu tinggi kalau untuk ukuran di Indonesia. 1,80 cm. Tinggi. Saya rasa percaya diri. Tetapi ada satu masa saya mendampingi anak saya pergi untuk menengok ke Eropa. Maka saya merasa saya pendek. Karena di sana rata-rata tinggi badan minimal 185, 190 lebih. Saya melihat mereka sedikit menengadah kepala saya ke atas. Jadi artinya, itulah manusia. Kitalah yang menciptakan setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka perbandingan menciptakan kelas, dan secara tidak sadar, yang seharusnya orang tua itu memberikan sebuah pandangan yang positif tentang setiap diri anak-anak, maka kita sendiri yang menciptakan keminderan pada diri anak-anak dan cucu kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, secara tidak sadar kita memberikan julukan-julukan kepada anak, julukan-julukan yang tidak baik. Sementara kita memperlakukan anak kita, memperlakukan diri sendiri, itu dari sudut pandang Allah. Saya katakan tadi, bahwa Allah itu menciptakan manusia, tidak ada yang namanya kelas 2, kelas 3, atau kelas ekonomi. Semuanya kelas 1. Setiap kita punya DNA, sangat khusus, spesifik. DNA itu hanya milik dirimu sendiri, dan tidak pernah ada DNA yang kedua yang sama persis dirimu dengan orang lain. Artinya setiap kita dirancang oleh Allah secara sempurna, dicintai oleh Allah secara sempurna. Allah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Setiap pribadi, setiap kita ada rencana Allah. Di dalam proses rencana Allah terjadi dalam hidup kita untuk menjadi sebuah pribadi yang produktif, pribadi yang berkualitas, pribadi yang bisa memberkati orang lain.
maka kita perlu tunduk kepada hukum-hukum Allah. Hukum Allah yang paling mendasar bahwa Dia mencintai engkau tanpa batas. Alkitab mengatakan sampai rambut di kepalamu pun dikatakan terhitung semuanya. Kalau ada satu helai rambut akan jatuh dari kepalamu, itu perlu surat izin dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak pernah ada helai-helai rambut yang jatuh. Apalagi ibu-ibu, banyak rambut yang rontok. Itu rontok 10 helai, itu izin dulu dari Tuhan, baru boleh rontok. Artinya rancangan Allah sedemikian luar biasa. Bagaimana dengan minder orang-orang dewasa? Orang-orang dewasa juga suka minder. Saya masih ingat saudara-saudara dalam keluarga saya tidak sebutkan siapa, namun tatkala kita mengalami kesulitan ekonomi terpuruk, lalu kemudian kita mulai mengata-ngatai orang-orang kaya, bahwa orang kaya itu sombong, orang kaya itu tidak berperi kemanusiaan. Bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka tidak berperi kemanusiaan, bukan karena mereka pelit. Tapi kita menciptakan, kita menilai negatif, kita mulai menghakimi. Jadi minder itu bisa membuat kita suka menghakimi orang lain. Minder itu membuat kita sulit berteman. Minder juga membuat kita sulit untuk menemukan apa kelebihan pada diri kita. Dan minder itu membuat engkau kesepian, membuat engkau mudah stres, dan membuat engkau sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Sewaktu kita belajar menghargai diri sendiri sebagaimana Allah menghargai dirimu. Dalam Yesaya 43 ayat keempat dikatakan, karena engkau berharga di mataku. Dalam Injil Matius dikatakan, engkau lebih berharga daripada bunga bakung, daripada burung pipit, bahkan dari apapun ciptaannya, karena engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan Allah menggambarkan sayang dan cintanya Allah kepada kita dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Allah mencintai kita tanpa syarat. Allah mencintai kita tanpa teori perbandingan. Sebagaimana yang suka dilakukan oleh manusia, bahkan secara tidak sadar, dilakukan juga oleh orang tua kepada anaknya sendiri. Jadi secara tidak sadar, siapa yang merusak rasa percaya diri, rasa berharga itu, sesungguhnya keluarga sendiri yang seringkali bertindak, itu melemahkan keyakinan tentang setiap pribadi kita diciptakan Tuhan secara khusus, secara spesial, secara spesifik untuk sebuah cita-cita yang agung dari Allah, untuk sebuah pekerjaan Allah yang mulia, untuk terjadi kepada setiap individu pria di kita masing-masing. Dampak dari minder bisa disebabkan oleh masa lalu, keluarga, cacat fisik, kesalahan, rasa ditolak, dikhianati, pernah dipermalukan, rasis, kita korban daripada rasis. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya fokus kita kepada Allah yang mencintai kita, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah punya rancangan yang terbaik kepada setiap kita masing-masing, itu membuat kita bisa lebih percaya diri. Karena kenapa? Karena kita diciptakan khusus, spesial di hadapan Tuhan, dan Allah merancang kita juga khusus, spesial di hadapan Tuhan untuk sebuah tujuan yang agung, untuk sebuah tujuan yang mulia. Dan temukan rancangan Allah, temukan rencana Allah di dalam hidupmu, dan percayalah, buang semua minder. Minder itu adalah dosa, rasa tidak percaya diri, dan rasa tidak berharga. Allah merancang kau luar biasa. Temukan bakatmu, temukan potensimu, jadilah pribadi yang menyenangkan. Yakinlah Tuhan menjadikan engkau menjadi terang untuk sekelilingmu. Yakinlah bahwa dirimu diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah, ditelun oleh Allah, dicintai oleh Allah, dijadikan oleh Allah untuk bisa membuat perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang di ICU karena terkena serangan jantung. Biarlah Tuhan akan jamah sembuhkan, berkati para dokter, para medis, obat-obatan yang dipakai boleh mempercepat kesembuhannya kembali. Hamba-Mu secara khusus berdoa bersangkut paut dengan renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Jikalau ada kesalahan dalam pola asuh kami kepada anak-anak dan cucu kami, ampuni kami dan kami boleh merubahnya, mengasuh dengan pola Tuhan dengan cara kami. Atau kami yang sudah jadi dewasa, sudah jadi orang tua,
punya dampak karena pola asuh yang buruk di masa lalu dan membuat kami minder, dan dampaknya sedemikian buruk buat kami. Ampuni ya Tuhan seluruh dosa yang pernah dilakukan orang lain, dan ampuni kami juga, kami terjerumus ke dalam dosa minder. Kami akan buang dan percaya kepada rancangan Allah yang luar biasa di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Buang semua rasa minder, dan biarlah kita hidup menjadi orang yang percaya diri bersama dengan Allah yang merancangkan yang terindah atas hidup kita. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.